rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan bertemu bersilaturahim dalam rangkaian ibadah yang mulia di subuh hari yang penuh dengan keberkahan. Tidak ada pemanaan yang lebih penting untuk kita hadirkan dalam jiwa kita, dalam diri kita, setiap kali kita mendapatkan kesempatan untuk hadir dalam gerakan menjadi subuh ini, kecuali bahwa kita sedang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bahwa Allah sedang mengangkat derajat kita, sedang memuliakan kita dengan karunia dan nikmat berkumpul bersama dengan orang-orang yang ingin melihat kebaikan di masyarakat kita ini. Ada satu semangat yang hadir di dalam gerakan Mujahid Subuh ini yang saya rasakan sejak awal berinteraksi dengan kita semua, yang saya lihat dengan pandangan mata saya, yang saya yakini di dalam batin saya, dan saya yakin itu juga hadir dalam jiwa-jiwa kita semua, bahwa gerakan ini adalah gerakan untuk perjuangan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Satu keyakinan bahwa tidak ada yang membuat hidup kita ini berarti di dunia ini tanpa semangat perjuangan. Tidak ada yang bisa kita capai di dunia ini kalau kita lepas dari semangat perjuangan itu. Bahkan kalau kita mempelajari Al-Quran, maka kita menemukan satu ayat yang menyebutkan bahwa surga Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kamu masuki tanpa semangat perjuangan. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira akan mudah masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sebelum Allah mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar berjuang dan bersabar di dalam perjuangan. Subhanallah. Satu hikmah, satu pelajaran penting bahwa jangankan kebahagiaan di dunia, jangankan kemuliaan di dunia, jangankan keberhasilan di dunia, di akhirat nanti tidak akan mungkin kita dapatkan kebahagiaan kalau kita tidak mau berjuang di dunia. Dan itulah yang ada terkandung di dalam makna GMRC, yang di tengah-tengahnya ada huruf M yang kepanjangannya adalah mujahid, yang maknanya adalah mujahadah, perjuangan, kesungguhan kita untuk mengarahkan seluruh potensi yang kita miliki untuk satu kebaikan yang muncul di atas permukaan bumi. Ini kita mulai. Dan ada satu hikmah besar mengapa di dalam Al-Quranul Karim yang terdiri dari 6.666 ayat ini, hampir keseluruhannya itu berisi cerita-cerita, kisah-kisah perjuangan masa lampau. Para ahli Quran menyebutkan bahwa lebih dari 80% isi Al-Quran ini adalah isinya tentang cerita dan kisah perjuangan umat-umat terdahulu, khususnya perjuangan para nabi-nabi Allah yang berjumlah 25 yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dan ada 5 nabi yang diulang-ulang kisahnya di dalam Al-Quran yang disebut dengan Ulul Azmi. Apa yang menjadi hikmah? Kenapa Al-Quran ini berisi dengan sejarah-sejarah para nabi? Di antara hikmahnya adalah bahwa yang namanya perjuangan menegakkan nilai kebaikan itu adalah proses pembelajaran yang tidak ada akhirnya. Yang namanya berjuang, berbuat, menegakkan nilai-nilai kebaikan, memperjuangkan risalah ilahi di atas muka
Karena itu di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah tentang perjuangan. Dan karena dinamika perjuangan itu berbeda-beda, tergantung pada ruang, waktu, dan kondisi-kondisi yang terjadi pada zaman itu, maka di dalam Al-Quran juga berisi banyak sekali cerita-cerita dengan berbagai versinya. Anwa qasasiyah, beragam kisah-kisah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Semua orang yang mau mendapatkan inspirasi, istilham, mendapatkan ilham dari apa yang dialami dalam kondisi perjuangannya, tidak usah cari referensi lain, buka saja Al-Quran, Anda akan temukan. Makanya kita dapat memahami bahwa cerita Nabi Musa misalnya di dalam Al-Quranul Karim itu sebelumnya adalah cerita tentang konflik antara agama dan negara, perlawanan antara agama dan kekuasaan, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Cerita Nabi Yusuf misalnya alaihissalam itu sebelumnya adalah cerita tentang bagaimana agama dan negara berkolaborasi, berkoalisi untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik, tidak menguasai negara tapi kontennya adalah agama. Itu adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kisah Nabi Sulaiman itu adalah kisah dan sejarah ketika agama berkuasa, berdaulat penuh terhadap satu negara. Sehingga semua orang yang sedang berjuang itu dapat menemukan inspirasi dari kisah-kisah Al-Quran. Ini yang kemarin saya sampaikan pada saat menyampaikan khutbah di Masjid Agung Nujumul Ittihad, bahwa kita bisa mengambil inspirasi sampai pada doa-doa yang dibacakan oleh nabi-nabi Allah. Kita bisa mendapatkan inspirasi. Apa doa yang kita baca ketika kita dalam tekanan yang luar biasa, dalam himpitan yang hebat, dalam kesulitan yang kita rasakan dalam perjuangan? Apa doa yang kita baca? Nabi Musa alaihissalam diabadikan doanya di dalam Al-Quran. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, ya Allah lapangkan dadaku. Ini bukan pekerjaan yang mudah, ini bukan pekerjaan yang sederhana, ini bukan perjuangan yang ringan. Karena itu ya Allah lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, jauhkan keluh, hilangkan keluh di dalam lisanku. Yafqahu qawli, agar mereka mendengarkan pesan-pesan, agar aku lancar berbicara, agar aku bisa menyampaikan risalah. Bisa dibayangkan bagaimana seseorang yang di tengah himpitan, di tengah tekanan yang luar biasa memohon kepada Allah, Rabbi syrah li sadri. Itu berbeda dengan doa yang diabadikan oleh Allah sebagai doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sedang berkoalisi, berkolaborasi dengan para penguasa. Rabbi qad ataitani minal mulk, ya Allah Engkau telah memberikan aku jabatan, kekuasaan. Wa 'allamtani min ta'wil ahadits, kamu juga telah menganugerahkan kepada aku kemampuan untuk menafsirkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Fatiras samawati wal ardh, Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkau lah pengendali dan pemimpinku di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman, ya Allah aku mohon satu kepada yang Kau biarkan aku meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis salihin, dan pertemukan aku dengan orang-orang baik. Itu doanya orang yang sedang berkoalisi, berkolaborasi. Harapannya dipertemukan dengan orang-orang baik, bisa bersaudara, bisa berjuang bersama dengan orang-orang yang tulus hatinya, yang teguh pendiriannya. Itulah doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Berbeda dengan doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa doanya Nabi Sulaiman? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, jadikan kekuasaanku ini kekuasaan yang tidak ada taranya. Tidak ada lagi kekuasaan yang lebih hebat dibanding kekuasaan yang Kau berikan kepada Nabi Sulaiman ketika sudah berada pada kemampuan dan puncak pengendalian agama terhadap negara yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberi. Jadi
alaihissalam. Apa di antara drama yang terjadi dalam sejarah Nabi Yusuf? Dimulai dari sumur berujung ke istana. Ya. Ketika Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur, dicampakkan, dihinakan, dan mungkin dalam berbagai kesempatan kita juga biasa merasakan situasi yang dihinakan oleh orang, direndahkan oleh orang, dipandang lemah oleh orang, dipandang gagal oleh orang. Apa inspirasi yang didapatkan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Di kedalaman sumur itu Allah mewahyukan kepadanya apa yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Yusuf di dalam kedalaman sumur. Wa auhayna ilaihi la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Dan aku wahyukan kepada Nabi Yusuf yang ada di dalam sumur, dalam kondisi direndahkan itu, kamu akan menceritakan kisah ini pada satu waktu, pada saat mereka tidak mampu atau tidak dapat merasakannya. Dan kapan kisah itu diceritakan oleh Nabi Yusuf kepada kaumnya, kepada saudara? Ketika Nabi Yusuf berada di istana kekuasaan. Kalau tidak ada yang tidak dalam jangkauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarak antara sumur dan istana itu tidak jauh. Orang yang hari ini dihinakan, orang yang hari ini dianggap rendah, bisa jadi besok dia menjadi orang yang sangat mulia dan terhormat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya. Tidak. Bukan berada di atas tanah, di dalam sumur Allah angkat derajatnya. Karena itu kalau ada orang yang merasa terhimpit, jangan pernah hiraukan yang lain. Bukan untuk mementari orang-orang lain. Kalau seandainya kita berada di dalam sumur dan orang semua menyorot kita, melihat kita, maka apa yang paling penting kita lakukan? Apakah kita mendengar komentar-komentar mereka, atau kita bangkit dari dalam sumur itu dan kita melompat naik ke atas, menjadi orang yang percaya diri bahwa di depan kita ada yang Allah janjikan sebagai sebuah kemuliaan, sambil kita mengatakan, insya Allah pada waktunya akan kami ceritakan kisah indah ini kepada kalian semua. Itu cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Apalagi kalau kita membuka lembaran sejarah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, bagaimana Allah membesarkan jiwanya di saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi berbagai problematika di dalam perjuangan luar biasa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi berbagai episode perjuangan yang memantik inspirasi bagi orang-orang yang mau meneladani. Tidakkah kita ingat asbabun nuzul turunnya surah Ad-Duha dan Al-Insyirah? Bahwa tidaklah Allah menurunkan surah Ad-Duha dan Al-Insyirah itu kecuali ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kondisi yang sangat sedih karena ditinggal oleh Khadijah, istrinya yang mulia, dan pamannya Abu Talib, yang oleh sejarawan diabadikan sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Bisa dibayangkan bagaimana sedihnya Rasulullah satu hari setelah wafatnya Khadijah, sosok yang menjadi penopang perjuangan beliau di awal-awal perjuangan dakwah. Bisa dibayangkan bagaimana sedihnya Rasulullah pada hari kedua wafatnya Abu Talib, yang menjadi pengayom Rasulullah, pelindung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah panggil keduanya pada tahun yang sama. Tapi pada puncak kesedihan itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-firman-Nya di dalam surah Ad-Duha. Wadduha, demi matahari yang sepenggalan naik. Wal-laili idza saja, dan demi malam yang beranjak gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Allah tidak meninggalkan kamu wahai Muhammad, dan tidak akan menyia-nyiakan diri. Subhanallah. Dalam kondisi yang sangat memilukan hati, Allah memberikan kabar baik bahwa sesungguhnya engkau tidak sendirian. Wahai para pejuang, engkau tidak sendirian.
Wahai para mujahid, jangan bersedih, kamu tidak sendirian, ada Allah bersamamu. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikanmu. Jangan pernah merasa lemah karena dianggap gagal oleh manusia. Karena sesungguhnya tidak ada kegagalan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gagal itu karena kamu memandang keberhasilan itu pada pandangan kasat matamu dengan pandangan jangka pendek. Karena itu Allah menyebutkan di ayat berikutnya, walal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sesungguhnya apa yang Allah siapkan untukmu di negeri akhirat itu jauh lebih baik, lebih utama, untuk menjadi orientasi perjuanganmu, menjadi orientasi dari misi kebaikanmu di dunia ini. Dan itu Allah siapkan. Ini juga menjadi pengingat bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, di masyarakat, di daerah, di negara kita ini, sesungguhnya ini hanya target antara. Karena yang kita tuju yang lebih utama adalah keberhasilan kita di negeri akhirat. Dan itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Meskipun demikian, Allah juga tetap memberikan kabar yang baik bahwa Allah juga akan tetap memberikan karunia di dunia ini dalam jangka yang pendek. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarqa. Allah juga akan memberikan sesuatu yang kamu senangi di dunia ini sebagai balasan dan keberhasilan perjuanganmu. Jangan ragu. Kalau kamu belum temukan itu sekarang, itu hanya soal waktu. Pada akhirnya Allah akan berikan sesuatu yang menjadi kesenangan. Persis seperti apa yang Allah firmankan di dalam surah As-Saff. Ketika Allah memberikan jaminan bahwa orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan mendapatkan al-fawzul azim, kemenangan yang agung yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat dengan syurga. Tapi kemudian Allah juga memberikan gambaran bahwa dalam waktu dekat juga Allah akan memberikan kemenangan itu kepada. Nah, itu semua di Allah paparkan. Bahwa sesungguhnya bagi kita, bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ini sudah diberikan kabar-kabar yang baik, dan kita bisa mengambil inspirasi itu dari perjalanan perjuangan para Rasul-Rasul Allah, para Nabi-Nabi Allah, para pejuang-pejuang agama Allah sejak zaman dahulu. Karena itu tidak ada rumusnya kita merendah diri di hadapan manusia karena perjuangan. Kita harus tampil. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu pernah merasa rendah, jangan pernah merasa sedih karena sedang berjuang berbuat. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, karena sesungguhnya kehormatan itu ada pada diri. Kemuliaan itu ada pada dirimu. Kemenangan itu ada di depan matamu selama keimanan itu terjadi. Dan karena itu sesama orang yang berjuang juga tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh berselisih karena sebuah proses perjuangan. Dan itu ada inspirasinya di dalam Al-Quran, di dalam sejarah Rasulullah SAW sendiri. Bukankah Rasulullah juga pernah kalah dalam perang, dalam perjuangan, dan diabadikan itu ketika terjadi perang Uhud. Lalu kemudian kaum muslimin kalah, dan kekalahannya meninggalkan kesedihan luar biasa. Kenapa? Karena beberapa sahabat utama syahid pada perang itu, termasuk paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib.
Dan kekalahan itu semua orang tahu, disebabkan karena kelalaian satu kelompok pasukan dari kaum muslimin yang disebut dengan pasukan rumah, yang meninggalkan pos, ya, tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita tidak pernah menemukan satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengkritik mereka. Tidak ada satu ayat pun yang mengkritik pasukan rumah. Kenapa? Mereka juga adalah para pejuang. Mereka juga adalah para pejuang. Mereka juga adalah orang-orang yang telah mewakafkan dirinya untuk berjuang. Karena itu tidak pantas sesama pejuang itu saling menyalahkan, saling mengkritik. Kalau sudah terjadi, pandang ke depan, kita sambut kemenangan yang lain. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama sahabatnya setelah terjadi kekalahan pada perang Uhud. Alih-alih bersedih, 3 hari setelah perang Uhud, Rasulullah menyerang kabilah-kabilah yang berada di sekitar Madinah yang menganggap remeh kekuatan kaum muslimin. Memang tidak ada yang sempurna di dalam perjuangan. Sesekali kita benar, tapi sesekali juga kita salah. Sesekali kita memenangkan, sesekali juga Allah perlihatkan, ya, ketidakberdayaan kita sebagai hamba-Nya. Karena itu ada mekanisme perbaikan diri yang Allah masukkan di dalam syariat agama. Itulah yang disebut dengan mekanisme taubat. Kalau orang selesai berjuang, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selesai berjuang, menang atau kalah, perbanyak taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan berjuang, Pak, sholat saja. Apa bacaan pertama kali yang kita